Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Grace dalam pembelajaran pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Prakarya bab 4 kelas 10. Ya, anak-anak ibu yang baik, pernahkah kalian mendengar istilah berikut ini? Selama manusia masih makan, maka usaha kuliner, baik makanan dan minuman, tidak akan pernah mati. Ya, kalimat ini dicetuskan oleh seorang dosen kewirausahaan senior di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, yaitu Bapak Insinyur Susarsono Wijandi MSc, almarhum. Nah, maka anak-anak ibu yang baik, pilihan wirausaha dalam bidang kuliner merupakan pilihan usaha yang sangat menjanjikan. Nah, kita simak pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa makanan yang ada di alam ini mempunyai sifat dan karakteristik yang beragam. Ya, bisa kita lihat seperti contoh yang ada di gambar yang Ibu berikan pada layar ini ya. Nah, sifat-sifat dari makanan ini pastinya berbeda. Nah, tetapi banyak juga kesamaan dari sifat-sifat yang dimilikinya. Salah satunya adalah makanan-makanan ini mudah rusak. Nah, misalkan saja kita ambil salah satu contoh buah mangga. Nah, sejak dipanen, buah mangga hanya bisa bertahan maksimum 1 minggu di suhu ruang. Setelah itu, mangga akan membusuk. Nah, maka dengan itu diperlukanlah teknologi pengolahan agar mangga ini tetap bisa memiliki nilai jual dan bisa digunakan. Nah, itulah fungsi dari teknologi pengolahan makanan. Nah, mari kita lihat contoh apa saja yang bisa kita buat dari bahan bakunya mangga. Yang pertama, kita bisa membuat mangga menjadi selai. Kemudian, kita bisa membuatnya menjadi sirup mangga. Lalu, membuat manisan, asinan, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu, mangga-mangga yang telah dipanen tadi dapat berguna dan bermanfaat untuk bisa diolah dan dimakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, anak-anak, usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada produk makanan tersebut. Nah, selain itu, usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dapat mengatasi menurunnya harga jual bahan nabati saat musim panen tiba karena jumlahnya melimpah sedangkan permintaan tetap. Oke ya, anak-anak ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama. Apakah itu makanan awetan nabati? Nah, agar kita lebih mengenal tentang makanan awetan nabati, kita simak terus pembelajaran ini. Kalian harus tetap semangat ya. Nah, makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik menggunakan pengawetan yang sesuai dengan kriteria BPOM maupun tidak, sehingga makanan mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Nah, bisa kalian lihat contoh-contoh makanan awetan nabati yang ada di gambar ini. Ya, ini ada manisan buah, ada buah kurma, mangga dan lain sebagainya. Nah, contoh makanan-makanan awetan untuk bahan nabati itu ada acar. Ini dibuat dari potongan wortel dan timun yang dicampur dengan bawang dan cabai. Nah, dia diawetkan dengan cuka makanan ya. Oke, kemudian ini kimchi. Ada buah kaleng yang isinya bermacam-macam buah, asinan,
kemudian aneka keripik. Oke. Nah, masih banyak yang lain yang bisa kalian temukan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, apa tujuan dari pengawetan? Mengapa sih makanan itu harus diawetkan? Nah, yang pertama, untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan, artinya lamanya suatu produk dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan. Ya. Yang kedua, mempertahankan sifat fisik dan kimia bahan makanan. Yang ketiga, memperlambat aktivitas bakteri yang dapat menyebabkan penyakit atau bakteri yang dapat menurunkan kualitas makanan. Dan tujuan yang terakhir adalah mempermudah penanganan dan penyimpanan. Nah, inilah 4 tujuan pengawetan makanan. Nah, bagaimana teknik-teknik ataupun cara untuk mengawetkan makanan? Jadi di sini Ibu memberikan 7 caranya. Yang pertama adalah dengan cara pendinginan. Nah, pendinginan bisa dilakukan dengan menyimpan makanan di lemari es atau lemari pembeku yang kita kenal dengan freezer, maupun kita bisa memberikan kotak es yang diisi dengan es batu. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah pemanasan. Nah, ini dilakukan dengan cara pasteurisasi. Yang ketiga, pengalengan. Pengalengan ini berarti menerapkan panas ke makanan yang disegel dalam tabung ataupun dalam kaleng. Yang keempat tekniknya adalah teknik pengasapan. Nah, berarti meletakkan makanan untuk diasapi dari bawah tanpa mendekatkannya dengan api, maka dia diberikan jarak. Nah, contoh dari pengasapan ini seperti memasak pisang sale. Apakah kalian kenal pisang sale? Ya, pasti kenal dan pernah memakannya ya. Nah, kelima adalah dengan cara pengeringan. Pengeringan ini berfungsi untuk mengeluarkan air dari makanan dengan cara penguapan. Nah, pengeringan bisa dilakukan melalui panas matahari ataupun melalui oven. Dan yang keenam adalah pengasinan dan pemanisan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan garam atau gula untuk mengawetkan makanan. Nah, dan yang terakhir anak-anak Ibu, itu disebut dengan fermentasi. Nah, fermentasi ini adalah proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol ataupun asam. Ya, siapa yang bisa menyebutkan apa contoh makanan yang difermentasikan? Iya, benar sekali. Tempe, kemudian tape, dan masih banyak yang lainnya. Oke, anak-anak Ibu yang baik, begitulah 7 teknik dari pengolahan awetan bahan nabati. Nah, mari kita masuk ke bagian kedua, sistem pengolahan makanan awetan nabati. Nah, bagaimana sistem pengolahan dari makanan awetan nabati? Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Nah, makanan itu dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Jadi kalau makanan jadi itu biasanya makanannya yang dapat langsung disajikan atau dimakan. Nah, contohnya keripik sanjai. Ya, keripik sanjai itu berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, ada juga makanan yang setengah jadi, yaitu makanan yang membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan ataupun dimakan. Contoh adalah keripik-keripik mentah. Misalnya di sini ada keripik emping, ada juga keripik ubi ataupun keripik pisang dan lain sebagainya. Jadi masih membutuhkan proses untuk memasaknya. Nah, mari kita lihat salah satu contoh pengolahan makanan awetan nabati.
Di sini ibu memberikan contoh yang paling mudah sekali, yang paling mudah kita temukan, yaitu membuat keripik singkong. Bahannya sangat mudah, hanya membutuhkan singkong, garam, baking soda, dan minyak goreng. Nah, alatnya kita membutuhkan kompor, kuali, sutil, dan saringan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, bersihkan singkong dari kulitnya, kemudian diiris tipis-tipis, lalu rendam singkong dengan baking soda sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak, dan garam selama lebih kurang 45 menit. Nah, setelah itu tiriskan singkong, lalu cuci kembali dengan air bersih. Panaskan minyak goreng dan gorenglah singkong sampai berwarna kekuningan. Nah, setelah itu singkong siap disajikan. Jika ingin rasanya lebih enak, kalian bisa menambahkan dengan bumbu-bumbu tambahan lainnya dari luar, ataupun bisa menambahkan penyedap rasa sesuai selera. Oke anak-anak ibu yang baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.